Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode beda hingga untuk persamaan diferensial parsial. Metode beda hingga bekerja dengan merubah daerah variabel bebas menjadi grid berhingga di mana variabel dependen diaproksimasi. Berikut diberikan konstruksi dari penurunan formula beda hingga. Kita misalkan U adalah fungsi yang bergantung pada X dan T. Dengan menggunakan formula Taylor akan dikonstruksikan turunan parsial U terhadap X. Jadi dari menggunakan formula Taylor kita mendapatkan persamaan 1 di mana UX plus H, T sama dengan UXT, UX, T di plus UX, X, TH di plus 1/2 UXX, S, TH kuadrat di plus Big O H pangkat 3, sebagaimana kita lihat pada persamaan 1. Selanjutnya untuk ukuran langkah H yang cukup kecil, kita dapatkan nilai UX, X, T sama dengan UX plus H, T dikurang UX, T dibagi dengan H di plus Big O H. Jadi ini adalah kita akan mengaproksimasi di sekitar titik X. Jadi makanya di sini X plus H. Di mana persamaan 2 ini adalah aproksimasi beda hingga maju dari UXT untuk komponen posisi X. Jadi di aproksimasi itu di persekitaran nilai X. Selanjutnya untuk komponen waktu T dilakukan hal yang sama. Jadi kita akan mengaproksimasi itu di persekitaran waktu T, karena jadi di sini T plus K. Jadi kita dapat lihat pada persamaan 3, yaitu UTXT sama dengan UXT plus K dikurang UXT, dibagi dengan K di plus Big O H. Sama halnya dengan mengaproksimasi beda maju, aproksimasi beda hingga mundur juga dilakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan formula Taylor, sehingga diberikan turunan U terhadap X, di mana untuk langkah H yang cukup kecil. Jadi kita untuk beda hingga mundur kita aproksimasi juga di sekitar titik X. Jadi yang ini kita dapatkan pada persamaan 4. Jadi letak perbedaannya di sini. Kalau persamaan beda maju itu UX plus H dikurang UXT. Namun di sini ada perbedaan tanda dan pada sebelumnya itu UX plus H itu berada di sisi sini. Selanjutnya untuk komponen waktu dilakukan hal yang sama pula. Jadi kita akan mengaproksimasi di sekitar titik T. Makanya di sini kenapa T kurang K. Kita dapat lihat pada persamaan 5 untuk aproksimasi beda hingga mundur pada komponen waktu T. Selanjutnya dengan mengganti H menjadi minus H pada persamaan 1, kita dapatkan persamaan 6. Jadi dari persamaan 1 tadi kita mengganti nilai H menjadi H, jadi kita mendapatkan persamaan 6. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 6 kita jumlahkan, lalu kita selesaikan terhadap UXX, sehingga nilai UXX, X, T itu didapatkan seperti persamaan 7. Jadi perbedaannya kalau 2 kali diturunkan itu ininya menjadi H kuadrat. Kalau sebelumnya turunan pertama jadi menjadi H, dibagi H maksudnya. Selanjutnya pada persamaan 5 selanjutnya persamaan ini harusnya ini persamaan 7. Jadi persamaan 7 ini disebut aproksimasi beda hingga pusat untuk turunan kedua variabel posisi dari U X, T. Selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan variabel T? Kita lakukan hal yang sama pula, sehingga kita mendapatkan nilai UTT X, T itu seperti persamaan 8. Selanjutnya contoh skema beda hingga untuk persamaan panas. Kita misalkan persamaannya itu yaitu UT sama dengan UXX plus 4U, di mana X terletak di antara 0 sampai Pi, dengan syarat batas dan nilai awal U0T sama dengan 0 dan UPT sama dengan 0, di mana T lebih besar dari 0. Selanjutnya ada UX0 sama dengan sin 3X plus 2 sin X, di mana X itu terletak antara 0 sampai Pi.
Langkah menyelesaikan masalah di atas secara numerik dengan metode beda hingga secara garis besar adalah kita lakukan dua langkah. Yang pertama, kita diskretisasi waktu dan posisi. Dan yang kedua, kita aproksimasi nilai UXT di setiap titik pada grid. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu kita mendiskretisasi X dan kita mendiskretisasi T. Untuk X di antara 0 sampai Pi dan T di antara 0 sampai T besar. Kita misalkan indeks J untuk diskretisasi posisi dan N adalah indeks waktu. Jadi J itu untuk posisi dan N itu adalah untuk waktu. Misalkan XJ sama dengan JH dan TN sama dengan NK, di mana J sama dengan 0 sampai J besar dan N berjalan 0 sampai N besar. Di mana H sama dengan Pi per J, jadi yang ini tuh hanya itu kita dapat dari Pi kurang 0. Jadi ini misal, di sini misal A, di sini misal B, jadi B kurang A di per J, jadi Pi kurang 0 di per J, begitupun untuk K, T kurang 0 di per N. Langkah selanjutnya aproksimasi UXT di grid. Misalkan UJN merupakan aproksimasi nilai X1 dari UXJ, TN pada setiap grid XJ, TN. Bayangkan bahwa fungsi UJN merupakan matriks berdimensi 2 dengan N kolom dan J sebagai baris. Menggunakan pendekatan Taylor untuk UTXT dengan akurasi Big OK dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi ini kita menghampiri nilai keturunannya di persekitaran T, dan ini kita menghampiri di persekitaran X dengan turunan kedua. Selanjutnya, kita substitusikan nilai UT dan UXS ke persamaan sebelumnya. Jadi, persamaan UT sama dengan UXX plus 4U. Jadi, kita dapatkan persamaan ini. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan parameter-parameter yang digunakan. Jadi, kita dapat tulis seperti persamaan 4, di mana parameter yang digunakan adalah K per H kuadrat. Kita misalkan K per H kuadrat itu sama dengan X, S, dan U itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi seperti terlihat pada gambar, untuk mencari ini UJ plus N1, untuk mencari titik ini tuh, kita harus mengetahui titik ini, dan titik ini. Ini dilakukan pada setiap node. Jadi setiap node itu dilakukan awalnya untuk nilai X, terus naik ke atas lagi, begini, sampai seterusnya. Selanjutnya bagaimana syarat batas dan nilai awal? Syarat batas dan nilai awal untuk U0T sama dengan U0N sama dengan 0, berarti U00 sama dengan 0, U01 sama dengan 0 sampai U06 sama dengan 0. Kenapa di sini sampai 6? Karena saya di sini membagi nilai X-nya itu sebanyak 6. Selanjutnya, UPT sama dengan U6N sama dengan 0. Jadi di sini tuh U00 sama dengan 0, U61 sama dengan 0, sampai U63 sama dengan 0. Jadi di sini tuh kenapa sampai 3 saja? Karena indeks waktunya itu saya bagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya ada UX0 sama dengan UJ0 sama dengan sin 3X plus 2 sin X. Jadi di sini saya membagi X itu menjadi 6 bagian. Jadi ini adalah 0 sampai di sini adalah Pi. Lalu di sini ada Pi per 6. Di sini ada Pi per 6, di sini adalah Pi per 3, di sini ada Pi per 2, 2 Pi per 3, 5 Pi per 6. Dan di sini adalah Pi. Jadi saya membagi menjadi 6 bagian dan waktunya itu menjadi 3 bagian. Dimana untuk mencari di sini itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dimana untuk mencari di sini itu kita masukkan nilai
Selanjutnya untuk nilai UX 0 sama dengan UJ 0 sama dengan sin 3x plus 2 sin x. Saya di sini membagi menjadi 6 bagian, yaitu di sini pi per 6, di sini pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, dan 5 pi per 6. Sehingga kita akan mencari titik awalnya di sini, yaitu kita masukkan di persamaan sin 3x plus 2 sin x. Jadi sin 3 kali pi per 6 tambah 2 sin kali pi per 6 sama dengan 2. Jadi di sini 0, di sini hasilnya 2. Dilakukan hal yang sama sampai pada titik ini. Sekarang kita akan menghitung nilai not menggunakan skema FTCS, persamaan FTCS yang didiskritisasi. Jadi, kita menggunakan persamaan ini dari yang kita dapatkan dari hasil diskritisasi sebelumnya dengan nilai S sama dengan 0,07. Sekarang akan ada 5 persamaan untuk setiap N, karena pada setiap N ada 5 interior yang belum diketahui. Jadi, untuk nilai N sama dengan 0, pada U11 itu didapatkan 1,8412. Begitupun U12, U13, U14, dan U15. Dilakukan hal yang sama untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Jadi, kita akan mendapatkan U12 sama dengan 1,7024 sampai seterusnya. Selanjutnya, analisis kestabilan von Neumann. Jadi, ide dari analisis ini adalah kita mensubstitusikan nilai UJN sama dengan M pangkat N kali E pangkat I alpha XJ ke persamaan FTCS di persamaan 4 sebelumnya. Jadi, kita substitusikan nilai itu ke persamaan FTCS, kita akan dapatkan nilai M sama dengan ini. Selanjutnya, agar M lebih kecil dari 1, mutlak M lebih kecil dari 1, maka haruslah nilai S seperti ini. 1/2 sin kuadrat alpha H per 2. Selanjutnya, agar skema FTCS stabil, haruslah S sama dengan lebih kecil sama dengan 1/2, dan dari persamaan sebelumnya itu kita dapatkan nilai S sama dengan 0,07, yang dimana itu adalah lebih kecil dari 0,5, maka sistem bersifat stabil. Selanjutnya ini adalah gambaran lengkap dari semua nilai not, di mana ini adalah not kita bisa lihat di sini X0, X1 sama dengan 2, kita bisa lihat yang ini, sampai seterusnya. Begitupun untuk nilai T, T0, T1, T2, T3. Ini adalah hasil plot dari simulasi numerik, di mana ini adalah hasil plot dari bidang XU, dan ini adalah hasil plot dari bidang XTU.